Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pupuk dengan mencampur bahan-bahan kimia atau anorganik dengan tingkat kadar hara yang tinggi. Salah satu contoh yaitu pupuk urea, di mana pupuk urea ini terdapat hara N-nya yaitu 45-46%. Dalam artian, setiap 100 kg pupuk urea terdapat 45-46 kg hara nitrogen. Kelebihan menggunakan pupuk anorganik. Yang pertama yaitu menyuburkan tanah. Pupuk kimia dapat menyuburkan tanah yang tidak subur secara cepat. Hal tersebut dikarenakan pupuk kimia mengandung zat hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Pupuk kimia memiliki kandungan yang mudah terurai sehingga mineral di dalamnya dapat dengan cepat terserap oleh tanaman, membuat tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat, juga terhindar dari hama penyakit. Yang ketiga, lebih efisien. Hal ini dikarenakan pupuk kimia mudah digunakan, murah, memiliki kandungan mineral di dalamnya yang jelas, dan juga terdapat banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dampak negatif penggunaan pupuk anorganik bagi lingkungan. Yang pertama, tanah mengeras. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Yang kedua, pemusnahan mikroorganisme. Bahan kimia sintetis dalam pupuk kimia mengubah pH tanah dan membuatnya menjadi asam, sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Yang ketiga, penyebaran air. Penggunaan pupuk kimia dapat memicu pencemaran air dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Dan yang terakhir, pemicu gangguan kesehatan. Nitrogen dapat terbawa pada tumbuhan atau hewan yang dimakan oleh manusia dan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Untuk teknik pemupukan, jika kita menggunakan kombinasi pupuk tunggal yaitu urea, SP36 dan KCl, maka dosis yang kita gunakan adalah yang pertama pupuk nitrogen atau urea sebesar 200 kg, yang kedua pupuk fosfor atau SP36 100 kg, dan yang ketiga pupuk kalium atau KCl sebesar 75 kg. Untuk langkah-langkah pemupukan, yang pertama, lakukan penyebaran pupuk SP36 sesuai dosis ke lahan sawah 1 hari sebelum penanaman bibit. Yang kedua, setelah umur 7 hari setelah tanam, lakukan penyebaran pupuk urea lebih kurang 30% atau 70 kg dan pupuk KCl sebesar 50% atau 40 kg. Setelah umur 20 hari setelah tanam, lakukan penyebaran urea sebesar 40%. Dan terakhir, setelah umur 30 hari, lakukan penyebaran urea 30% dan KCl 50%. Untuk lebih jelasnya, kita simak dan saksikan penjelasan penggunaan pupuk anorganik secara berimbang. Kimia atau anorganik terbagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Untuk pupuk tunggal yaitu urea, SP36 dan kalium. Sedangkan untuk pupuk majemuk yaitu NPK. Ada 3 unsur hara yang dibutuhkan tanaman padi, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Bagi sebagian lahan, unsur hara tersebut tidak terpenuhi, oleh sebab itu perlu melakukan pemupukan secara berimbang dan bertahap. Jumlah kebutuhan disesuaikan dengan kondisi lahan. Sesuai rekomendasi umum, pemupukan pada tanaman padi dibutuhkan urea sebanyak 200 kg, SP36 150 kg, dan KCl sebanyak 75 kg per hektar. Bila menggunakan pupuk majemuk NPK Ponska, maka dosisnya 300 kg per hektar ditambah urea 100 kg dan SP36 25 kg per hektar. Untuk pupuk tunggal, teknik pemberiannya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pemupukan dasar, pemupukan susulan 1, dan pemupukan susulan 2. Untuk pemupukan dasar,
Urea diberikan 20% dari total kebutuhan, yaitu 40 kg per hektar, SP36 100%, KCl 50% dari total kebutuhan, yaitu 37,5 kg per hektar. Diberikan 5-10 hari setelah tanam. Selanjutnya, pemupukan susulan 1, di mana pupuk yang diberikan hanya urea sebanyak 40% dari total kebutuhan, yaitu 80 kg per hektar. Diberikan 21-23 hari setelah tanam. Pemupukan susulan kedua, di mana urea 40%, yaitu 80 kg per hektar, dan KCl 50%, yaitu 37,5 kg per hektar. Diberikan pada waktu 30-35 hari setelah tanam. Untuk pupuk majemuk NPK Ponska yaitu 300 kg per hektar, urea 100 kg per hektar, dan SP36 25 kg per hektar. Pupukan dasar diberikan 150 kg per hektar, diberikan pada umur 7-10 hari setelah tanam. Selanjutnya, untuk pemupukan susulan 1, kita berikan 150 kg per hektar ditambah urea 50 kg dan SP36 25 kg. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu pemupukan susulan kedua, mana kita berikan urea 50 kg per hektar, diberikan pada umur 35 hari setelah tanam. Begitulah cara dan tahap pemupukan tanaman padi dalam bentuk pemberian pupuk padat yang diserap tanaman melalui akar untuk kelangsungan fase pertumbuhan vegetatif. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.